Oke, sambil Ibu tunggu. Ya, jadi hari ini mungkin ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan ya, terutama terkait dengan tadi ada pertanyaan dari classmate sore ini gitu ya. Jadi mewakili teman-temannya mungkin Ibu jawab dulu pertanyaannya sebelum Ibu mau sampaikan bab satu pendahuluan gitu ya. Jadi sebetulnya gini teman-teman bukan permasalahan sih di mata kuliah metode ini kan memang sesuai dengan yang pernah Ibu sampaikan bahwa nanti luaran dari mata kuliah ini kalian harus menyusun proposal gitu ya teman-teman ya. Dan memang idealnya kan kalau berdasarkan kontrak perkuliahan harusnya judul-judulnya sudah Ibu sampaikan gitu kan ya. Mungkin udah pernah Ibu share juga itu draft dari Grand Design-nya gitu ya. Mungkin teman-teman udah lihat ya gitu ya. Udah dilihat belum? Sudah, Bu. Udah. Nah, Ibu tanya dulu deh. Terus saat ngelihat judul-judul yang ada, apa yang mau kalian tanyakan ke Ibu? Gimana? Eh, Mau nanya ini, Bu. Hmm. Kalau S1 itu kan harus dua variabel ya, Bu. Mm-mm. Berarti kita itu judulnya itu kalau misalnya penelitian non-lab harus ada kata-kata hubungan gitu ya, Bu. Hubungan, Ya, Bu, betul. perbandingan. Mm-mm. Kalau yang lab kan enggak ya, Bu. Dia Iya, oke. Oke, saya Ibu jelasin dulu ya saya. Jadi teman-teman mungkin memang sudah lihat ya draft dari Grand Design-nya. Di sana ada beberapa judul, baik itu penelitian lab maupun penelitian non-lab yang memang nantinya dari tiap-tiap judul itu boleh dipilih lebih dari satu orang gitu ya, karena pada dasarnya ini kan grand design. Mungkin untuk penelitian yang non-lab terutama, mungkin hanya dibedakan tempatnya saja teman-teman gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat. Tadi menyambung dari pertamaan Sally, berarti kira-kira gimana Bu kalau misalkan penelitian yang non-lab itu kan harus dua variabel gitu ya. Nah, penelitian yang skripsi ini memang harus minimal dua variabel. Bahkan kalau kalian lihat di draftnya Grand Design, mungkin ada yang lama itu masih ada yang tiga variabel gitu. Nah, mungkin kalau dari saya sebagai dosen metrik memang sudah menyampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah statistik memang hanya penelitian untuk dua variabel gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu memang saya menyarankan untuk variabelnya dikurangi gitu. Bentar ya, bentar. Ya, mohon maaf saya lanjutkan ya. Jadi memang kalau penelitian untuk skripsi memang minimal dua variabel teman-teman. Benar tadi yang disampaikan Sally. Jadi minimal harus ada kata hubungan, ada kata pengaruh, ada kata perbandingan. Nah itu memang karena ada uji analisisnya. Tapi bukan berarti teman-teman yang menghindari uji analisis dua variabel ini kemudian pada akhirnya pindah ke penelitian lab. Padahal di penelitian lab pun nantinya kalian akan tetap menggunakan statistik dalam pengujiannya. Gitu teman-teman. Jadi bukan hanya pengamatan, tapi biasanya sebagian besar penelitiannya pun menggunakan analisis secara statistik. Gitu.
Oke, saya nyambung ke pertanyaan siapa nih tadi ya? Pagi ya. Nah, ini temennya ada yang tanya, Bu, untuk nge-war judul penelitiannya bisa dimulai kapan? Nah, pertanyaan ini mungkin juga ditanyakan sama teman-teman baik kelas 1B maupun kelas 3A gitu ya, teman-teman. Jadi memang untuk posisinya saat ini, judul-judul yang kemarin menjadi draft grand design, beberapa ada yang sudah diperbaiki gitu ya teman-teman. Jadi hanya tinggal menunggu judul ini di ACC dan lagi masih dalam tahap sekaligus pemberian untuk dosen pembimbingnya. Jadi yang setahu saya untuk posisi grand design saat ini untuk judulnya beberapa memang hampir semua sudah didiskusikan, sudah tinggal finalisasi dan tinggal pemberian, oh judul A dengan dosen pembimbingnya siapa dan siapa. Jadi karena nanti pada saat teman-teman memilih judul itu sudah include dengan pembimbingnya. Jadi nggak bisa milih judulnya doang, kemudian nanti pembimbingnya milih lagi sendiri-sendiri. Nah itu enggak. Tapi begitu teman-teman. Jadi dalam satu tema judul bisa jadi misalkan judulnya A. Cuma maksudnya misalkan gambaran, misalkan kalau S1 berarti pengaruh gitu ya. Misalkan pengaruh, kepuasan terhadap loyalitas misalkan gitu. Nah judul itu kan ada yang di rumah sakit A, B, C, D, E gitu ya. Nah nanti itu udah pemilihannya udah langsung misalkan untuk judul itu ada Alifa dengan, Putri, Alifa dengan Fitri gitu. Nah itu dosen pembimbingnya seperti itu. Jadi Bu Alifa dengan Bu Farida atau Bu Alifa tapi biasanya nggak pernah sih Bu Alifa sama Bu Farida, biasanya satu ada dosen farmasi misalkan Pak Marta dengan Bu Alifa, nanti Pak Marta dengan Bu Putri atau Pak Marta dengan Bu Farida. Nah, jadi dosen pembimbingnya sudah termasuk dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 teman-teman. Nah, mengenai kapannya itu yang Bu Alifa belum tahu karena memang judulnya nanti sebelum teman-teman pilih, saya harus share dulu ke teman-teman karena memang sudah dikuotakan per kelas. Gitu. Jadi kalau dari rekap Google Form kemarin, di situ ada datanya bahwa teman-teman kelas 1B sendiri dari 35 mahasiswa yang mengisi Google Form, 8 diantaranya bilang udah ada judul, sudah punya judul penelitian sendiri. Nah, 27 belum. Nah, untuk kelas 3A sendiri dari 11 mahasiswa, 4 diantaranya udah punya judul, eh, 7 belum. Gitu. Nah, jadi kalau dari secara total kebutuhan untuk judul S1 ada 83 judul, itu kebutuhannya. Tapi saat ini kondisinya judul yang tersedia untuk penelitian S1 baru 73. Artinya masih ada kurang sekitar 10 judul lagi gitu. Kalau dari kuota itu belum termasuk mahasiswa yang nantinya akan berubah pikiran. Berubah pikiran dalam arti gimana? Misalkan tadinya bilang udah punya judul sendiri, tapi pada akhirnya berubah pikiran, bilang, "Ah, saya ikut grand design aja deh." Nah, berarti kan mengurangi kuota lagi. Nah, itu artinya masih jadi PR lagi untuk kekurangan judul yang masih belum. Nah, ini masih dalam tahap pembahasan ya, teman-teman. Jadi, mohon eh, kesabarannya menunggu. Sebenarnya sih kalau Bolivar juga pinginnya cepat tahu supaya saya bisa langsung ngejelasin untuk penyusunan bab 1, bab 2, bab 3-nya. Sesuai dengan yang pernah Ibu sampaikan ke kalian. Ntar saya izin kelas dulu ya. Oke, Ibu lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, temennya ada yang tanya lagi. Kemudian, bentar. Kalau ingin ada dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing, tapi tidak ada di list Green Design, boleh atau tidak, Bu? Kemudian lalu
atau ini dia bilang lalu kalau ada yang punya judul tersendiri untuk diajukan, bisa diajukan lewat Zoom atau bagaimana, Bu? Udah pasti bisa langsung dipakai. Nah, jadi teman-teman, kalau dari yang Google Form aja, kan di situ kalau untuk kelas ini ada 8 orang tadi yang sudah punya judul. Saya berharap kemarin kan sudah diisi, memang sudah disortir gitu ya sama tim penelitian. Jadi sama tim penelitian sudah dicek, cuman tinggal kemarin pertanyaan Bu Alifa sama pertanyaan kalian. Kalau dari yang sudah punya judul aja, andalkan dari Grand Design, kekurangan nih. Berarti kan harapannya yang udah punya judul harusnya di ACC dong gitu. Nah, terus bagaimana? Kalau misalkan ternyata yang sudah mengajukan kemarin ternyata nggak di ACC. Nah, berarti kan menambah eh, kuota Grand Design lagi. Berarti kuota Grand Design-nya semakin kurang lagi. Nah, ini makanya Bu Alifa pengen tahu di kelas ini atau kelas 1A, 1B atau 3A berapa orang yang udah punya judul. Siapa yang mau open mic dulu? Mungkin nyampein judulnya. Kalau tadi temennya bilang boleh nggak Bu nyampein di Zoom, sebenarnya boleh aja, sampein aja dulu misalkan ke saya. Terus ketika kita diskusi di sini, terus teman-teman mau nyampein melalui list per kelas, boleh. Nanti saya coba ajukan ke prodinya. Kira-kira ini judul dari teman-teman gitu. Karena ternyata kalau dari beberapa judul yang diajukan, mungkin kemarin ada telaahnya. Oh ini penelitian S1 ya, tapi kok kayaknya masih satu variabel nih gitu. Jadi harusnya ini untuk penelitian D3. Itu sih teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Sally atau yang lain lagi boleh. Iya, Bu, saya mau nanya, Hmm, Bu, kalau hmm, misalnya, Bu, misal, hmm, ini itu evaluasi penggunaan antibiotik, hmm, metode yang digunakan itu dua, Bu. Metode hmm, DDD, Define Daily Dose, hmm, dan juga metode GISEN. Jadi kan hmm, metode itu ada kuantitatif dan kualitatif ya, Bu. hmm. Cuman pertanyaan saya itu kira-kira itu masuknya dua variabel atau satu variabel? Oke. Sekarang dari pertanyaan Sally, Bu Oliva tanya dulu, Sel. Penggunaan dua metode ini diberlakukan terhadap sampel yang sama terkait penggunaan antibiotik atau sampel yang berbeda. Misalkan pasien yang menggunakan antibiotik dicek menggunakan metode UDD tadi atau apa tadi yang dos apa, nah sama yang satu lagi dengan Gisen misalkan. Ini orang yang berbeda atau orang yang sama, Tel, nantinya. Belum saya diputusin sih Bu untuk sampelnya. Hmm, Cuman oke. Hah? kalau misalnya gampangnya pengennya Hmm. satu sampel yang sama. Di sampel yang sama boleh menganalisis dengan dua metode yang berbeda terkait penggunaan antibiotiknya. Metodenya kan berbeda Bu. Kalau Mm-mm. DDD itu kan dia pakai data obat yang dipakai di rumah sakit. Mm-mm. Kalau Gizen Mm-mm. itu dia secara deskriptif, profilaksis, dan juga karakteristik. Eh, kedua metode ini saling menguatkan atau masing-masing berdiri sendiri untuk melihat penggunaan antibiotiknya, menurut Sally? Kalau kalau menurut Kelly yang satunya secara jumlah Bu, kuantitatif. Yang Secara jumlah. ya, Mm-mm. kalau yang satunya metodenya kualitatif Bu. Jadi kayak dia itu tepat dosis atau tidak Mm-mm. tepat dosis. Kalau yang Mm. satunya berapa persen yang terpakai, menguatkan sih Bu. Jatuhnya menguatkan. Oke, jadi karena pertanyaannya gini, Sal. Apalagi kalau pakai sampel yang sama ya, gitu kan. Kalau misalkan kalian mau pakai sampel yang berbeda, maka ini jadi perbandingan. Tapi kalau dengan sampel yang sama gitu, khawatir gini, bukan masalah variabelnya ya. Jadi kalau variabel itu bisa dilihat misalkan kalau pengujiannya terhadap sampel yang sama, biasanya mau dilihat sebelum dan sesudah.
Itu dua variabel karena yang dilihat adalah efektivitasnya terhadap apa, gitu kan. Misalnya efektivitas metode, kamu misalkan pilih salah satu sel, misalkan efektivitas metode Gisens terhadap penggunaan antibiotik, gitu kan. Entah sebelum menggunakan antibiotik atau setelah menggunakan antibiotik, atau kalau kamu mau bandingkan dua metode ini, berarti harus dengan dua sampel yang berbeda. Atau kalaupun dengan sampel yang sama, menurut Bu Alifa gini, sebenarnya tujuannya mau melihat apa dulu nih, gitu. Jadi Sally balikin dulu. Tujuannya mau melihat apa? Mau melihat penggunaan antibiotiknya dari sisi yang mana? Itu dulu. Karena harusnya sel, ketika dua metode ini digunakan, akan mengeluarkan hasil akhir yang sama. Cuman mau kamu compare mana yang lebih efektif gitu. Paham nggak, Sel? Iya, Bu. Jadi Hmm. outputnya intinya sama ya, Bu, intinya. Cuman kalau Jadi ibaratnya gini, kalau kayak kita mau ngukur panjang, kan banyak medianya atau banyak metodenya atau banyak alatnya. Bisa kamu langsung pakai meteran, bisa kamu pakai penggaris, bisa kamu pakai tali dulu baru pakai panjang, kan itu tergantung gitu. Tapi intinya hasil akhirnya kamu harus punya data yang sama apa? Oh, buat ngukur satuan panjang. Ternyata mana yang lebih akurat gitu kan? Sama atau ngukur berat. Kamu bisa pakai timbangan analitik gitu kan? Atau misalkan yang konvensional gitu, misalnya yang digital atau yang konvensional. Nah, intinya dua alat tersebut kamu mau lihat mana yang lebih akurat gitu. Mungkin kalau timbangan digital lebih akurat gitu ketimbang misalkan timbangan yang konvensional misalkan, karena sampai digit komanya kebaca gitu. Kan di situ kita tujuannya mau membandingkan mana tools yang lebih efektif, lebih valid dan lain sebagainya. Nah, di situ baru muncullah si dua variabel ini. Tapi kalau kamu bandingkannya, misalkan untuk dua hasil yang berbeda, itu yang nantinya kamu akan kebingungan sendiri sebenarnya tujuannya mau lihat apa gitu. Paham kan ya, Sel? iya, Bu, jadi maksudnya bingung di hipotesanya ya, Bu. Benar. Uji analisis uji hipotesanya nanti kita Sally akan jadi bingung sendiri gitu. Kecuali Sally ngambil dulu nih pakai metode Gisen, semua mau sampel yang sama aja Bu, biar lebih mudah. Tapi itu harus dalam kurun waktu yang berbeda gitu. Atau kalaupun kurun waktunya yang sama, tujuannya harus jelas dulu batasannya. Alatnya si metode Gisen sampai mana, metode yang satunya lagi sampai mana. Gitu. Kalau yang kayak gitu berarti boleh ya, Bu? Boleh. Sampel Boleh, beda. itu udah masuk dua variabel kok. Karena kan nanti ada yang diukur variabel bebas dan terikatnya jelas. Variabelnya terikatnya itu nanti hasilnya, ujungnya apa yang mau Sally ukur, mau Sally lihat dari penggunaan obat itu. Nah, variabel X-nya adalah metodenya, yang mau pakai metode mana. Gitu. Karena kan yang menjadi penyebabnya kan itu sebab akibat ya. Dengan menggunakan metode ini, maka hasilnya bagaimana? Nah, gitu. Maka itu udah masuk ke dalam dua variabel. Gitu, Sel. Jadi maksud Bu Alifa, kalau misalnya Hmm. dari ambil satu metode aja, Boleh, itu juga tetap boleh. Itu udah dua variabel. pakai metode Gisen misalnya, Bu, Hmm. tapi dengan sampel yang berbeda atau dengan waktu yang berbeda gitu ya, Bu. Justru kalau Sally ngambilnya satu variabel, satu metode, ya udah Sally cukup pakai satu sampel aja, Sel. Before and after gitu ya, Bu. Yes, before the after. Jadi efektivitas penggunaan metode Gisen, efektivitas metode Gisen ya atau aplikasi metode Gisen dalam penggunaan antibiotik. Itu udah dia variabel.
Kebayangkan saya, kecuali atau kalau mau pakai dua metode berarti bunyinya perbandingan. Perbandingan metode Gisens dan metode apa tadi satu lagi terhadap penggunaan antibiotik. Jadi judulnya bunyinya begitu. Iya, Bu. Terus Ya, Bu, kalau jadi yang dua nah, variabel itu harus hmm, ditulis di judul ya, Bu. Nggak bisa tulis di DO-nya. harus bunyi di judul kayak Oh, gitu. harus bunyi. Iya, Bu. Nah, nanti karena hipotesisnya supaya jelas sel gitu kayak misalkan tadi perbandingan berarti nanti uji hipotesisnya kamu pakai uji perbandingan. Nah, kalau misalkan tadi yang satu metode aja dicek sebelum sesudah berarti misalkan Sally mau bunyinya jadi efektivitas. Nah, nanti dilihat ujinya pakai uji sebelum dan sesudah uji pretest gitu. Karena kalau dari judul Sally jelas, enak nanti Sally uji hipotesisnya nggak kebingungan sendiri. Gitu. Ya, saya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, teman-temannya yang lain boleh silahkan kalau ada yang mau tanya. Ibu mau coba nanya. Boleh, Zahra. Kan di contoh yang di-share sama PJ itu kebanyakan sampelnya diambil itu ke rumah sakit, Mm-mm. puskesmas sama masyarakat ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Betul. aku tuh punya judul, boleh aku spill Bu? Boleh, boleh. Boleh, bentar Boleh, ya. Boleh bentar ya sambil Bu, aku terjemah cek dulu. dulu. Jadi judulnya itu, aku pengen analisis pengetahuan penggunaan. Nah, aku masih bingung penggunaan apa, tapi yang jelas antara merek skincare atau zat aktif si skincare itu Bu pada Hmm. usia 20 hingga 24 tahun di wilayah Jakarta Timur. Ini kan masuknya dua variabel ya Bu. Analisis apa Pengetahuan, tadi? Coba analisis pengetahuan analisis terhadap. pengetahuan penggunaan skincare pada usia 20 hingga 24 tahun di wilayah Jakarta Timur. Mm. Nah, skincare-nya ini aku mau merujuk pada zat aktifnya sebenarnya Bu, kayak retinol. Cuman melihat kasus kemarin yang ternyata merek-merek tertentu nggak memasuki syarat retinol itu, Mm-mm. aku jadi bingung mau ngambil apa kan Hmm. barangnya. Nah, yang aku pengen tanya tadi apa ya, lupa lagi Bu. Kalau grogi lupa maaf Bu. Nah, itu Bu kalau misalnya ngambil Hmm. judul kayak gitu kan berarti aku harus bikin kuesioner untuk orang-orang yang tinggal yang di daerah Jakarta Timur ya Bu. Nah, Hmm. itu bisa gak sih Bu kalau misalnya aku mencari orangnya itu melalui sosmed, ya kan? Hmm. Itu boleh deh ya Bu ya kalau nggak salah. Cuman apakah boleh Bu di Kiva? Setahu aku sih nggak tahu deh. Oke, Ibu jawab tapi sambil ada yang Ibu tanya ya Zahra ya. Ya, oke. Kalau tadi judulnya analisis pengetahuan penggunaan skincare gitu ya. Kalau dari judul sebenarnya em, masuknya masih ke dalam satu variabel gitu. Kecuali ada bunyinya gini, analisis pengetahuan terhadap pemilihan. Jadi ujungnya pengetahuannya akan mempengaruhi kosmetik mana yang dia pilih. Nah, itu baru masuk ke dalam dua variabel. Kalau tadi Zahra bilang cuma analisis terhadap pengetahuan masyarakat terkait terkait kosmetik yang mengandung atau terkait pengetahuan tentang zat aktifnya, ya berarti itu masih dalam satu variabel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Zahra tanya, Bu, boleh nggak nanti saya cari sampelnya melalui sosial media gitu kan? Sebetulnya kalau penelitian yang survei gitu kan, kekhawatirannya adalah ketika kamu mensurvei melalui sosial media, kamu nggak akan dapat lokasi yang valid. Misalkan kayak tadi bilang Jakarta Timur tuh luas banget dari ujung ke ujung sampai di Payung juga kayaknya masih ada yang masuk ke dalam Jakarta Timur mungkin. Nah, batasannya sampai mana? Nah, khawatir kamu nggak bisa menjangkau itu semua. Itu alasan kenapa penelitian mahasiswa itu banyak kan dibatasi di satu wilayah, misalkan di RW sekian, misal RW 9, Kelurahan Durian Sawit. Nah, itu benar-benar sudah spesifik dari sisi tempat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus Zahra pertimbangkan adalah ketika misalkan Zahra bilang terkait kosmetik. Kalau Zahra ingin lebih spesifik dan lebih mudah dalam menemukan sampel, sebenarnya yang paling mudah adalah ketika kalau kamu kerjanya misalkan di bagian farmasi, misalkan di klinik kecantikan A gitu misalkan Z, Glow, RH dan lain sebagainya. Nah, itu lebih mudah. Yang kamu mau lihat adalah
pengetahuan si pasiennya yang datang gitu kan, terhadap pemilihan kosmetiknya misalkan, atau terhadap justru kosmetik yang diresepkan gitu misalkan. Nah, itu bisa jadi dua variabel dan itu lebih mudah karena kamu bisa mendapatkan sampelnya di satu tempat yang mudah. Tapi kalau kamu bicara itu ke masyarakat, khawatir masyarakat juga nggak familiar dengan kosmetik yang saya nggak tahu kosmetik saya mengandung retinol atau enggak ya Mbak gitu. Nah, kan repot lagi. Kamu menanyakan balik ke masyarakat, tapi masyarakatnya juga awam dengan yang kamu tanyakan. Gitu sih Zahra kalau dari Bu Alifa ya. Ada lagi nggak Zahra yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Makasih, Bu. Gitu ya, jadi itu bahan pertimbangan yang Bu Alifa kasih buat kalau misalkan Zahra mau ambil judul tersebut tadi. Ya, oke, yang lain boleh silahkan. Jadi hari ini nggak apa-apa kita sharing untuk teman-teman yang udah punya judul dulu atau yang masih mau nanyain judul atau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Jadi Bu Alifa mungkin kalau di S1 yang offline atau yang pagi memang Bu Alifa sudah sampaikan bab satu pendahuluan. Cuman kan kemarin karena kelas ini ke-skip waktu Ibu Bimtek jadi memang belum bisa disampaikan. Nggak apa-apa hari ini kita diskusi dulu aja terkait dengan judul atau tema yang teman-teman mau tanyakan ke Bu Alifah. Boleh ya? Silakan. Ibu, aku mau konsul, Ibu. Iya boleh. Nggak usah Aku, takut, nggak usah malu ya, nggak usah grogi. Bu Alifah lagi nggak menjadi penguji, jadi masih baik kok. Nanti kalau Bu Alifah jadi penguji beda cerita. aduh, tapi aku lupa, Bu, pas Hmm. ngisi form itu, Hmm. udah naruh judul, udah punya judul, tapi Hmm. lupa kan aku udah punya 2 judul nih, Bu. Yang satu grand design, yang satu di luar grand design. Tapi Hmm. dari pertimbangan aku baca-baca jurnal dan apa namanya kayak data-data, aku memilih di luar grand design kan, Bu. Oke. Tapi aku masih bingung, Bu, Hmm. sasaran pasiennya itu kan aku judulnya Hmm. kan hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat antihipertensi pada pasien hipertensi di rumah sakit. Hmm. Nah, kalau hipertensi kan biasanya di pasien lansia ya, Bu ya. Hmm. Nah, karena aku ngambilnya pengetahuan, aku pikir kayaknya lansia lebih dapet nih nanti feel-nya buat untuk pengetahuan. Tapi di sisi lain bakal ngaruh nggak ya? Jadi gitu, Bu. Jadi aku lebih bingung ke sasarannya aja sih, Bu. Kemarin yuk di Grand Design ada pengetahuan terhadap kepatuhan nggak? Di draft yang terakhir kemarin di share PJ. Kayaknya itu cuman ini deh. Bentar ya, aku lihat dulu. Soalnya kalau yang seingat Bu Alifa, judul yang tadi Ayu sebutin itu ada di Grand Design, tapi yang tahun ini yang udah sidang nih, yang pengetahuan sama kepatuhan gitu. Tapi yang kemarin di-share adanya pengaruh telefarmasi terhadap kepatuhan dan target pengobatan. Nah, berarti agak beda kan ya? Telefarmasi kan? Bener Iya. nggak? Jadi khawatir karena memang judul yang hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan itu memang di tahun lalu sudah dijadikan grand design dan kurang lebih kan nantinya akan dibikin publikasi artikelnya gitu ya, artikel penelitiannya. Nah, berarti makanya yang di tahun ini dirubah menjadi telefarmasinya gitu kan dengan kepatuhan dan target pengobatan gitu yuk. Jadi Bu Alifa agak sanksi kalau misalkan Ayu ngajuin judul itu nantinya akan disetujui lagi gitu. Khawatir nanti kalaupun Ayu nyari rumah sakit ternyata rumah sakitnya kalaupun yang ber-MOU dengan IKIFA khawatir udah loh ini kan judul yang tahun lalu gitu. Udah pernah diteliti kemarin di sana gitu sih. Baik. Hmm. Oh gitu ya, Terus Bu. gimana? Jadi harus punya cadangan judul lagi ya, Bu. Nah, betul. Atau ya kalau nggak mau, ayo ikut yang grand design yang ada gitu. Di drive grand design yang kemarin, kurang lebih. Kayak itu ya, Bu, kayak potensi interaksi obat gitu ya, Bu. Terhadap Gitu. kayak tensi gitu kan, Bu ya, kalau nggak Tekanan salah ya. darah, ya Nah, benar. iya ya.
Itu Ya, kayaknya judul-judul yang kalau yang Grand Design tahun lalu makanya memang agak dimodifikasi yang tahun ini dengan yang dari yang tahun lalu. Gitu sih yuk sebenarnya. Tapi pada dasarnya kalau emang kamu tertarik penelitian di rumah sakit ya nggak masalah juga gitu. Ya teman-teman jadi ikut aja Grand Design. Nanti kan ada pemilihan biasanya rumah sakitnya banyak kan nanya nyari sendiri Bu atau dicariin atau gimana. Nah, kebanyakan memang ada rekomendasi dari beberapa rumah sakit yang memang sudah ber-MOU dengan IKIFA, tapi mengenai prosedur dan lain sebagainya, kalian harus tetap mengikuti gitu aturan dari tiap-tiap rumah sakit. Gitu sih ya, yuk. berarti Bu boleh kan ngajuin dulu yang kita punya terus. Boleh sih, boleh. Tapi makanya itu teman-teman kalau misalkan mau ngajuin ya kalau bisa sih segera karena kan memang ini udah tinggal lagi di finalisasi. Khawatir nanti kalau udah difinalisasi terus Bu Alifa ngajuin, nanti beda cerita lagi karena kan yang kemarin aja Bu Alifa masih lagi nunggu nih teman-teman yang udah ngajuin lewat Google Form kemarin. Bu Alifa masih nunggu kepastiannya. Jadi teman-teman yang udah punya judul terus kemarin udah ngajuin, judulnya disetujui apa enggak. Nah, gitu kan berarti kan harus dapat jawaban dulu mana yang disetujui, mana yang enggak. Nah, yang enggak kan berarti harus berpikir ulang apakah mencari judul baru atau pada akhirnya nanti ikut grand design gitu. Paham kan ya yuk maksud Bu Alifah? Paham Bu. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain atau Ayu mau tanya lagi boleh atau Sally atau Zahra mau tanya lagi atau teman-teman yang lain silahkan. Itu mau tanya Bu, Hmm, kalau untuk boleh Mal. ambil Hmm. lab itu Hmm. ada persyaratan nilainya nggak sih Bu? Persyaratan nilai minimalnya gitu. Kalau setahu yang Bu Diva yang di penelitian-penelitian sebelumnya memang dilihat ya Mal terkait dengan penelitian lab tersebut lebih banyak ke mata kuliah apa dan biasanya nanti dicek kembali minimal sih kalau nggak salah B plus ya seingat gue lupa gitu nilai batas nilainya tapi nggak tahu juga setelah ada grand design ini pada akhirnya semua boleh memilih tanpa ada syarat nilai atau bagaimana nanti Bu Alifa coba konfirmasi ke Prodi deh ya gitu ya terkait hal tersebut. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, apalagi penelitian dosen biasanya ada syarat nilai gitu Mal. Baik Ibu, Ya. terima kasih Bu. Oke, teman-teman yang lain boleh. Kalau mau penelitian lab juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya kalau penelitian lab kan mungkin prosedurnya udah lebih jelas di awal ya, disepakati di awal dari maksudnya pembelian bahannya, terus peminjaman alatnya, kemudian durasi atau waktu nge-labnya harus berapa kali. Nah, itu udah lebih jelas syarat dan ketentuannya di awal gitu. Jadi kalian udah tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Biayanya pun udah bisa tergambarkan lah. Terus waktu yang kalian butuhkan buat kerjaan itu juga udah kebayang gitu. Mungkin kalau lab memang lebih jelas di awal kalau menurut Bu Alif gitu. Cuma tergantung tinggal kalian punya waktu atau enggak karena kan memang harus nge-lab gitu ya. Oke. Dari yang lain ya silakan teman-teman Tanya dong, kalau ada yang boleh. itu yang kemarin kita isi Google Form itu Mm-mm. ngajuin pembimbing ya. Itu Iya. benar fix di ACC yang kita mau itu atau kalau dilihat dari grand desainnya kan itu yang kita mau nggak ada di situ Bu gitu. Nah, Iya. Ya oke, kalau teman-teman buka Drive Grand Design itu hanya ada nama beberapa dosen ya, teman-teman ya di situ ya. Nah, sebetulnya nama beberapa dosen itu bukan nama yang nantinya akan membimbing S1 bukan, tapi memang ada beberapa dosen yang menjadi tim PIC. Apa sih PIC, Bu? Jadi di Grand Design ini melibatkan beberapa orang dosen untuk jadi tim penelitian. Nah, itu salah satunya untuk menentukan tema-tema membantu menentukan tema-tema yang sudah disusun gitu. Ini kira-kira bisa nggak ya? Ini nanti apa ya alat ukurnya dan lain sebagainya. Nah itu ada tim PIC-nya. Jadi nama-nama yang di situ memang yang mereka yang ikut menyusun gitu judul-judul grand design.
Nah, mengenai tadi bagus pertanyaannya Winda. Jadi, Bu Alifa sekaligus menjelaskan ke teman-teman yang lain bahwa judul nanti gini, Bu kemarin di Google Form kan saya udah milihnya Pak Marto sama Bu Mary, Bu gitu. Kok jadi nggak jadi gitu? Nah, enggak, itu memang nggak jadi. Tujuannya di Google Form yang kemarin dibuat mensortir pembimbing cuma pingin tahu bahwa teman-teman kira-kira dengan kalau yang udah punya judul sendiri ya, kira-kira dari judul itu berharapnya pembimbingnya siapa? Atau bahkan sebagian besar nggak tahu ada dosen A, ada dosen B gitu kan. Padahal di S1 ada dosen-dosen itu. Nah, cuma pengen tahu itu. Nah, mengenai itu fix atau enggak ya jelas enggak. Karena nanti pada akhirnya yang dosen-dosen PIC yang tadi bekerja sama dengan tim penelitian dan prodi juga Waket satu nantinya akan menentukan judul yang misalkan tadi hubungan telefarmasi dengan kepatuhan. Itu kan boleh diambil misalkan sama 7 orang atau 8 orang lah misalkan. Nah, itu masing-masing judul itu punya pembimbing yang berbeda-beda, teman-teman. Karena kan nanti penelitian teman-teman itu mau dibuat publikasi. Jadi misalkan dari 8 orang yang milih telefarmasi dan kepatuhan, kan beda rumah sakit doang nih, teman-teman. Nah, itu misalkan pembimbing satunya ada yang Pak Rahmat Pak Marta, Pak Rahmat Bu Tamti, Pak Rahmat Bu Mary. Nah, itu sebagai pembimbing satunya. Nah, nanti ada lagi yang pembimbing satunya mungkin eh, Bu Tanti, eh, Bu Putri gitu kan. Nanti Bu Tanti Bu Indri, Bu Tanti Bu Yanti gitu. Nah, itu udah sepaket tuh, teman-teman. Intinya telefarmasi dan kepatahan itu dosen-dosen itu yang namanya ada di situ. Jadi begitu teman-teman klik judul itu, nah tinggal dilihat tuh kuotanya siapa yang masih kosong. Misalkan masih ada slotnya yang Pak Rahmat, Bu Tanti. Nah, berarti yang teman-teman bisa pilih itu. Jadi nggak bisa pengennya, saya pengennya Pak Rahmat sama Bu Mary, Bu. Nah, nggak bisa. Karena memang udah dipasangkannya begitu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang kemarin di Google Form jelas bukan untuk fiksasi pembimbing. Kemudian ada juga anak S1 yang mungkin eh, agak inisiatif ya begitu. Kemarin ngisi Google Form dosen A, terus langsung ngubungin dosennya. Nah itu jangan terlalu inisiatif begitu ya teman-teman ini. Karena kenapa? Khawatir kan dosen-dosen ini belum pada tahu tentang apa grand design atau judul skripsi ini gitu. Karena memang kan belum ada pemilihan. Biasanya kami dosen-dosen itu akan ada sosialisasinya terlebih dahulu. Oh nih nanti mahasiswa berapa hari lagi mau ngadain pemilihan gitu. Kita udah disounding dulu nih gitu. Jadi nanti begitu kalian selesai milih, baru di-share lagi ke kita SK penugasan. Oh, Bu Alifa dapat pembimbingnya mahasiswa A, B, C, D, E sebagai pembimbing satu, sebagai pembimbing dua dapat mahasiswa siapa aja. Nah itu jadi mereka juga akan kaget. Loh, kok emang udah ada pemilihan pembimbing kok saya nggak ada dikasih tahu sosialisasi. Nah, khawatir jadi dosen metode yang salah gitu. Khawatir takutnya tahu dari mana disuruh dosen medlet ngisi di Google Form. Nah, udah langsung inisiatif. Jadi kami yang memang eh, jadi bahan pertanyaan ke kami gitu. Memang dosen medlet tuh udah yang nentuin pembimbing. Waduh, nanti berat juga ya. Jadi boleh mungkin ingetin ke teman-teman kemarin itu bukan untuk fiksasi pemilihan pembimbing bukan dan tolong ketika memang berharapnya dosen A tapi jangan dari sekarang udah langsung hubungin Bu kapan saya mau bimbingan waduh dosen A langsung kaget itu nanti gitu ya. Terus kalaupun misalkan teman-teman lagi nge-lab ke kampus terus ketemu dosen A ngerasa kayaknya saya senang deh kalau diajarin mata kuliah praktek ini. Boleh diskusi sama dosennya, misalkan praktek apa, misalkan dengan siapa, dengan Bunia misalkan. Bu, kira-kira kalau dari praktikum ini kita bisa penelitian apa ya, Bu? Ibu punya judul penelitian nggak? Kira-kira yang mungkin saya bisa penelitian itu gitu. Boleh itu, misalkan mau nanya-nanya diskusi, mau sama Bunia, Patria, atau misalkan Bu Putri gitu. Boleh, misalkan kayak Bu Putri lagi nge-lab mata kuliah Bu Putri mau diskusi boleh tanya Bu kira-kira dari mata kuliah Ibu bisa neliti apa Bu ada nggak Ibu punya judul gitu yang bisa saya nantinya milih Ibu gitu boleh tapi udah
diskusi duluan. Jadi kalian udah kegambar, udah kebayang, oh kalau penelitian lab tuh begini. Gitu ya teman-teman. Jadi yang benar kata Winda bagus ditanyakan ya Win, biar clear. Iya Bu, nanti kita Hmm. ya kita udah ngajuin ternyata nggak Iya, ada kan jadi gitu kaget ya, ya Bu. iya bener. Bener, nanti kalian pada langsung gimana sih Bu Oliva kemarin ngisi Google Form ternyata saya nggak bisa dapet itu gitu kan. Jadi salah ya, makanya memang harus di-clearkan gitu ya. Bahwa Ya Bu, memang apa boleh? berarti judul yang udah ditentuin itu sampelnya tuh yang kita ikut di Grand Design itu berarti misalkan rumah sakit X ya Bu, tidak menyertakan nama tempatnya ya. Maaf keputus, Win. Cek, suara Ibu udah terdengar? Udah Bu. Ya, Ya. kan di kalau kita ikut yang Grand Design itu kan Hmm. ada maksudnya ada nama tempat penelitiannya ya. Berarti Hmm. Bu, kalau misalkan rumah sakit dia menyertakan nama tempatnya Bu atau rumah sakit X gitu. Berarti kan otomatis harus kalau ada namanya kan nama tempatnya berarti kan harus pengajuan dulu ke Iya. rumah sakit yang bersangkutan ya. Betul. Nah, untuk yang Grand Design ini Hmm. itu apa rumah sakit X gitu ya Bu? Oke, Bu Oliva jelasin dulu ya, Win. Mungkin memang di dalam grand design-nya nggak langsung disebutin rumah sakit A, maksudnya rumah sakit Islam Pondok Kopi gitu misalnya, atau rumah sakit Persahabatan, enggak. Jadi memang rumah sakitnya masih rumah sakit A, B, C, D, E. Karena kenapa? Tujuannya memang nanti mahasiswa sendiri yang menentukan tempat penelitiannya. Tapi pasti mungkin berdasarkan dari rekomendasi gitu. Mengenai kalau tadi kata Winda nanti di judulnya disebutin pasti disebutin. Dan berarti nanti kita berizin dan memang harus berizin gitu. Jadi nggak ada penelitian yang kita lakukan tanpa izin, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun di masyarakat sekalipun, semua harus mendapatkan perizinan dari instansi tersebut gitu. Nah makanya kalau yang di rumah sakit kebanyakan eh, memang harus melalui prosedur dari biasanya ada komisi etik dari pihak rumah sakit ya. Jadi teman-teman udah harus nyusun proposalnya dulu. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang bisa ngelihat dari proposalnya doang, menyetujui atau tidak, atau bahkan ada yang kalian harus seminar proposal dulu, seminarkan dulu proposalnya di sana untuk ada revisi atau enggak, sama kayak gitu. Kalau dari yang udah kemarin. Jadi memang kalaupun udah ber-MOU, terus misalnya ada arahan ke sana, tapi bukan berarti tanpa persetujuan. Semua harus tetap melalui prosedurnya, gitu. Ya teman-teman ya. Nantinya rumah sakitnya bakalan disebutin, instansinya bakal kita sebut. Gitu. Gimana, Win? Oh, berarti kalau yang belum punya judul kita apa, ikut atau kita ambil yang Grand Design itu berarti misalnya ke tempatnya rumah sakit mana berarti kita Hmm? juga harus mengikuti gitu ya Bu. Tetap berizin. Dan gimana, Win? Maaf, keputus. Iya, berarti kalau misalkan Hmm? misalnya sayanya pilih yang Grand Design karena saya belum punya Hmm. judul gitu ya, Bu. Hmm. Nah, Hmm. berarti kan judul itu kan ada tempatnya ya, penelitiannya Hmm. di rumah sakit mana. Berarti saya pun juga harus mengikuti melakukan penelitian itu di rumah sakit yang bersangkutan gitu ya, Bu. Hmm. Hmm. Gitu. Tapi rumah sakitnya Winda boleh milih sendiri kok, Win. Enggak, karena memang nggak Oh, ditentuin dari IKIFA. oh boleh milih sendiri. Rumah sakitnya nggak ditentuin dari IKIFA, enggak. Hmm. Gitu, teman-teman. Jadi memang rumah sakitnya teman-teman yang berizin sendiri. Gitu. Mau yang sudah ber-MOU dengan IKIFA ataupun yang enggak, teman-teman tetap, misalkan teman-teman intinya jangan lupa judul teman-teman itu harus melihat kayak misalkan tadi ada telefarmasi. Berarti teman-teman harus sudah tahu kira-kira mau penelitian di rumah sakit itu penelitian di sana itu melakukan telefarmasi atau enggak, dengan telefarmasi enggak gitu misalnya. Enggak kan? Karena kan nggak mungkin teman-teman milih rumah sakit A, tapi ternyata di sana eh,
pada saat misalkan di pasien yang hipertensi nggak pakai telefarmasi, nah itu terus gimana? Kan nggak bisa nantinya jadi ngambil data. Jadi memang harus ada survei pendahuluan terlebih dahulu, gitu teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Ibu jelaskan di latar belakang terkait dengan survei pendahuluan, gitu. Ya, Win, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Atau Ibu, teman-teman yang lain boleh? Mm-mm. Cukup Bu dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain teman-teman? Ada lagi? ibu, ibu mau nanya. Apa Nanda? Kalau datanya di dokter pribadi, boleh nggak sih Bu pakai dokter pribadi? Gimana Nanda? Putus-putus Ibu suaranya. Ngambil datanya di ini apa tempat dokter pribadi Bu, Dokter pribadi itu maksudnya klinik gitu, Nanda? di bawahnya klinik. Jadi nggak ada Hah? itu sih, jadi nggak ada obatnya, cuma praktek dokternya doang. Tapi dia kan Rak. ya Mm. ada data kesehatannya gitu Ibu. Oh, cuma terus yang mau dilihat apanya biasanya di situ? Nanti Nanda. Ya dia nebus obatnya di luar. Tapi dia berobat doang Ibu. Maksudnya ngecek kesehatannya doang kayak dia gitu. Nanti dokternya ngeresep tapi kita nggak nebusnya di luar. Berarti nggak boleh ya bukan kayak gitu. Kayaknya susah sih Nanda. Soalnya nanti kan izin penelitiannya harus dapat bersurat dari instansinya namanya mana gitu. Oh, Mm-mm. terus misalnya nih Bu ya, kan klinik Hah? misalnya yang ngambil Hmm. data klinik, terus ketika kita udah sepakat nih sama kliniknya Hmm. sebut Hmm. namanya, jadi kliniknya X kan. Hmm. Tapi kan nanti ada lembar pengesahan klinik ya, lembar begitu, itu kan harus ada nama klinik gitu-gitunya itu. Iya, jadi maksud kamu, iya jadi misalkan nih yang namanya keskip itu kan biasanya untuk yang di bagian judul, tapi di bagian tempat penelitian dan nanti kan dapat surat balasan, yaitu memang mau tidak mau kalau pada saat untuk yang dikumpulkan ke repositori boleh itu ditutup. Tapi pada saat pengumpulan untuk di prodi dalam bentuk hard copy, kamu tetap harus menunjukkan suratnya. Jadi nggak boleh, kan ini rahasia. Terus sudah sepakat sama kliniknya nggak boleh disampaikan. Ya nggak bisa gitu. Memang harus kalau terhadap kampus nggak bisa ditutupin. Kalau untuk yang dipublish ke masyarakat atau ke umum, ya nggak apa-apa ditutup gitu, di skip nama rumah sakitnya, bahkan surat izinnya ditutup atau kopnya ditutup itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pada saat dibesahkan oleh prodi, ya memang harus di open gitu, nggak bisa ini rahasia Pak. Tempatnya di mana rahasia pokoknya Pak, yang nggak bisa. Nanti kalian dianggapnya penelitian beneran nggak sih atau cuma bohong-bohongan gitu. Oke, Paham kan ya Nanda ya, maksud Ibu ya? ya paham Ibu. Nah, berarti pas Mm-mm. kita presentasi juga sama aja kita menjelaskan rumah sakitnya di tempat kliniknya di sini nih, sini juga tuh Pada saat apa? presentasinya. Iya, mungkin kalau di seminar proposal kamu nggak mau jawab nggak apa-apa, karena kan kalau di seminar proposal teman-temannya boleh nonton. Tapi kalau di sidang, karena sidangnya tertutup, terus teman-teman yang nggak nonton, ya kalau penguji tanya harus dijawab. Hmm. Jadi kini sebenarnya kamu penelitiannya di mana gitu. Dia dijawab nggak apa-apa. Kan itu bukan untuk menjatuhkan citra kliniknya, tapi yang kamu lagi sampaikan di sidang itu adalah untuk menyampaikan hasilnya dalam bentuk hasil penelitian, bukan untuk judgement atau menjatuhkan citra dari tempat penelitian gitu. Paham kan ya, maksud Ibu ya? Iya, oke. Mm. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi? Mau nanya, Bu. Boleh. Eh, Tapi. Katanya ada ethical clearance juga ya, Bu ya. Betul. Itu cara mengusnya itu bagaimana kalau untuk ethical clearance? Gimana? Putus-putus, Sep?
Bu? Ya, untuk cara mengurusnya itu gimana clearance-nya? Oh, cara mengurus ethical clearance. Ya. Nah, kalau yang Ibu tahu untuk ethical clearance bagi penelitian D3 tidak wajib. Tapi kalau di penelitian S1 wajib sifatnya. Nah, untuk ethical clearance-nya itu prosedurnya gimana? Jadi kan memang itu ada lembaganya sendiri ya. Kalau nggak salah, nggak semua instansi atau rumah sakit juga bisa melakukan ethical clearance. Bahkan kan ada yang Poltekkes punya tuh lembaganya untuk komite etik untuk ethical clearance. Terus misalkan kayak UI, terus ada rumah sakit Saint Carolus. Nah, itu juga ada. Jadi nggak semua rumah sakit, terus harusnya ada komite etiknya sendiri. Nah, prosedurnya gimana? Setiap si lembaga itu punya ketentuannya beda-beda. Safety. Jadi kalau misalkan di beberapa instansi ada yang memang hanya cukup mengirimkan proposal gitu. Ada yang memang presentasi juga gitu. Kemudian range harganya juga beda-beda gitu. Kalau kemarin anak bimbingan Bu Alifa juga kayaknya kemarin ada yang kayak di Carolus tuh misalkan 1 juta gitu untuk ethical clearance-nya doang ya. Atau di UI atau di Poltek ya yang saya lupa itu juga masih ratusan ribu saya lupa berapa. Nah itu beda-beda Septi gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ibu, ngelanjut yang tadi, Bu. Apa, Sel? Apakah semua penelitian non-lab itu pakai ethical clearance? Penelitian lab maupun non lab semuanya pakai ethical clearance kayaknya. Karena nanti luaran penelitian kalian kan mau publikasi bersama dosen untuk publikasi dosen juga ya. Itu biasanya memang diwajibkan ethical clearance. Sama halnya Bu Oliva juga bingung apa ya, terutama kan Bu Oliva bukan orang farmasi ya. Jadi memang beberapa ada penelitian yang bareng mahasiswa D3 gitu. Nah, ketika itu penelitiannya padahal bukannya penelitian lab, Sel. Nah, itu karena kita mau majunya misalkan ke jurnal yang terakreditasi Sinta, 2, nah itu mereka tetap ada permintaan ethical clearance. Jadi mau nggak mau ya tetap ngajuin ethical clearance gitu misalkan. Atau makanya kalau Bu Oliva yang bukan orang farmasi pada akhirnya mikir, ah ya udah saya nggak mau lanjut untuk pakai publikasi barang penelitian kesehatan lah gitu. Agak repot. Mendingan saya penelitian pendidikan nggak pakai ethical clearance kayak gitu. Kalau kalian yang di kesehatan katanya nah, tetap harus pakai gitu. Kayak Maksudnya berarti yang lab juga pakai ya, Bu, yang lab. pakai apalagi mungkin kayaknya yang lab nih. Kayaknya tetap pakai bisa. Padahal kan kalau yang saya dengar-dengar dari obrolan dosen-dosen farmasi juga kan tadinya pemahamannya adalah yang ethical clearance tuh misalkan kalau pakai kayak hewan uji gitu yang entah di apa sih dimatiin dulu gitu atau di ini, nah itu kan pakai etiknya gitu. Nah, cuman sekarang ini setahu saya kayaknya yang bahkan yang non lab juga itu deh tetap ada ethical clearance-nya kalau untuk publikasi di salah satu jurnal terakreditasi Sinta itu kayak jadi syarat gitu karena katanya berkaitan misalnya non lab juga berkaitan sama masyarakat berkaitan dengan manusia gitu nah kayaknya tetap pakai itu gitu Sel. Ibu nih yang Bu, kalau misalnya Bu, Boleh. judul penelitiannya itu adalah lanjutan dari penelitian yang lalu, Bu. Boleh. Yang lalu itu tentang misalnya tentang uji aktivitas bakteri pada ekstrak tumbuhan apa. Lalu untuk yang sekarang ini melanjutkan berarti masih sama uji aktivitas bakteri pada tanaman tersebut, tapi dalam bentuk sediaan. Boleh. Setahu saya sih boleh ya, harusnya kalau kayak gitu Sel. Berarti rujukan kayak literasinya masih pakai yang lama, tapi kita tambahin atau gimana tuh?
Iya, kalau nanti Kak, jadi nanti saya bisa mensitasi dari penelitian yang sebelumnya, mensitasi itu ngerujuk gitu. Tadi yang penting kan nggak duplikasi, nggak plagiasi gitu. Artinya nggak judul yang sama, terus saya teliti lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dari penelitian sebelumnya ada perbedaan yang dikembangkan sedikit atau dimodifikasi, nah itu boleh gitu. Nah, yang Ibu bilang tadi kalau plagiat itu yang sama Hmm. persis berarti ya Bu ya? Sama persis, judulnya sama persis, meskipun isinya beda gitu ya, meskipun isinya beda, tapi Sally plok-plokan ngikutin prosesnya dia, nah itu berarti plagiasi, gitu. Ya, sama persis gitu, misalkan kadarnya sama, ininya sama, bener-bener ngikutin banget, nah itu berarti plagiasi. Tapi kalau Sally ngambil penelitian orang, terus ada yang dibedakan, ada yang dimodifikasi, ada yang dikembangkan, ya itu boleh, sah-sah aja kalau kayak gitu. Nanti di daftar pustakanya, berarti nanti di daftar pustaka nggak usah ditulisin kali ya, Bu. Ntar disangka saya plagiasi. Enggak, justru malah dituliskan aja, karena idenya dari penelitian sebelumnya itu seperti ini. Nah, penelitian saya melanjutkan mengembangkannya di bagian yang ini, gitu. Gitu, Sel. Iya, Bu, makasih Bu. Oke. Teman-teman yang lain, Ibu maaf mau izin tanya. boleh. Eh, Ibu kalau kalau saya kan sebenarnya kemarin pas di Google Form memang masih Hmm. ragu, jadi belum mengisi untuk judul. Hmm. Cuman udah ada gambaran kayak inginnya tuh ke arah mana gitu, Bu. Hmm. Rencananya sih maksudnya pengennya ambil ke bagian pengadaan gitu, Bu. Hmm. Jadi kalau kayak pengaruh metode pengadaan ABC Hmm. terhadap ketersediaan obat di rumah sakit A gitu misalkan, Bu. Hmm. Itu bisa ya, Bu? Udah dua variabel belum sih, Bu? Boleh, bisa aja. Terus Bu, maksudnya ketersediaan obatnya itu kan kebetulan rumah sakitnya itu dia nggak sentral, Bu. Jadi kayak ada Hmm. rawat jalan, rawat inap, terus ada yang VIP-nya juga. Hmm. Jadi itu kita milih nanti di satu tempat itu atau secara garis besar gitu, Bu, untuk data data ketersediaan obatnya. Kalau metode mungkin lebih tadi hampir kurang lebih kan sama yang kayak Bu Oliva bilang sama si Sally. Jadi Yulita mau lihat apa nih? Mau melihat efektivitas si metode ABC ini terhadap pengadaan. Misalkan dulu sebelum pakai metode ABC pengadaannya gimana? Ketersediaannya gimana? Terus setelah menggunakan metode ABC, jadi bagaimana ketersediaannya? Apakah jauh lebih baik atau enggak? Berarti sebelum dan sesudah. Atau Yulita mau membandingkan penggunaan metode ABC ini gitu. Jadi misalkan di salah satu rumah sakit belum semuanya nih pakai metode ABC. Berarti yang satu belum pakai metode ABC, ketersediaan obatnya gimana? Yang satu udah pakai metode ABC, ketersediaan obatnya gimana? Jadi lebih kepada uji perbandingan. Gitu, Yul. Oh gitu, Bu. Jadinya masuk Mm-mm. perbandingan ya, Bu ya. Iya, gitu. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Yang lain, teman-teman? Ibu Ada lagi? mau Mm-mm. lanjut yang tadi masalah metode ABC itu. Kalau Mm-mm. perbandingan Mm-mm. itu berarti kita wawancara si bagian pengadaan kah atau pakai kuesioner juga, Bu? Itu dia yang mau Bu Alifa tanyakan. Metode ABC ini metodenya untuk ngelihat apa gitu kan? Apakah hanya misalnya kalau kayak dulu kan kalau Bu Alifa misalkan metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B mau dibandingkan. Nah, tiap metode itu kan dia punya aturannya sendiri, rules-nya, punya SOP-nya sendiri lah ibaratnya gitu. Nah, ini untuk yang sama tadi berarti metode ABC ini ada treatment khususnya enggak? Misalnya yang pakai metode ABC harus ada sistemnya. Terus yang enggak berarti masih konvensional. Nah, nanti luaran ujungnya adalah ngecek terkait ketersediaan obatnya. Nah, ini kalau yang Bu Alifa bukan orang farmasi, melihatnya yang dilihat, yang diamati adalah terkait ketersediaan si obatnya, bukan memberikan kuesioner atau lembar pengamatan kepada si siapa
yang tadi bagian pengadaannya, bukan. Jadi lebih kalian yang mengecek terkait ketersediaan obatnya. Gitu sih kalau yang Bu Alifa tangkap. Ya. Atau bisa juga mungkin bagian pengadaannya yang ngisi terkait hasil, maksudnya pengecekan ketersediaan obatnya gitu sih. Oh, berarti by data gitu ya, Bu, kita lihatnya ya, Bu. Iya, by data. Jadi Statistiknya. betul. Jadi kalau Oh. saran Bu Alifa nih ya, misalkan dari teman-teman semua ngelihat judul skripsi atau penelitian orang, bagus nih, menarik gitu. Boleh, nggak ada yang salah gitu. Kalau tadi kata Sally mau dikembangkan, dimodifikasi itu boleh teman-teman. Tapi pesan saya adalah ketika kalian menemukan judul yang menarik, kalau bisa pastikan kalian bisa dapat apa ya, bukan cuma artikelnya, bahkan kalau bisa ya skripsinya full text gitu, supaya kalian bisa baca secara keseluruhan, bukan artinya kalian mengadop secara keseluruhan, bukan. Tapi ketika kalian taunya hanya dari artikel, karena artikel itu kan lebih kepada ringkasan ya teman-teman. Kalau teman-teman baca artikel, itu ringkas banget hanya beberapa lembar gitu kan. Karena memang ya itu ringkasan, latar belakangnya diringkas, tinjauan pustakanya juga diringkas, dan hanya lebih menonjolkan hasilnya loh. Kalau di artikel tuh mau 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 ngasih tahu ke pembaca ini loh hasilnya. Nah, sementara secara detailnya itu nggak dijelaskan biasanya di artikel. Detailnya kayak gimana, prosedurnya, alatnya, bahannya, dan segala macamnya itu jarang didetilkan di situ. Makanya kalau saran Bu Alifa, lebih baik kalau teman-teman ada waktu ya mainnya ke perpustakaannya. Pokoknya intinya bagaimana mendapatkan sumbernya itu secara menyeluruh, enggak sebagian. Supaya teman-teman punya gambar, oh ternyata kalau saya penelitian ini, kalaupun saya modifikasi, saya kayaknya masih mungkin nih. Karena ternyata alatnya hanya ini, dan ini. Bahannya begini, prosedurnya begini, pengamatannya hanya butuh waktu beberapa minggu misalkan. Nah, itu udah ada gambarannya secara keseluruhan, teman-teman punya gambaran. Tapi kalau teman-teman cuma ngelihat kayak judulnya tadi, Bu, metode ABC terhadap pengadaan atau ketersediaan obat. Nah, itu yang kalau kalian balik tanya ke ibu nggak bisa. Ibu hanya apa ya, dari sisi saya sebagai pembaca yang kalau ngelihat judul seperti itu kemungkinan akan begini gitu. Tapi secara detailnya bisa jadi Bu Alifa salah gitu. Karena saya bukan penelitinya gitu. Nah, kalian yang akan jadi peneliti yang harus tahu dengan pasti bahwa penelitian saya itu akan ngambil data apa. Jadi kalau tadi pakai metode ABC, berarti kan mengunggulkan metodenya apa yang mau dilihat? Membandingkankah atau mau melihat efektivitasnya atau mau apa? Terus siapa variabel X-nya, siapa variabel Y-nya, dan kemudian apa hasilnya, ngukurnya gimana, pakai alat apa, gitu. Memastikan bahwa ini metode ABC loh, gitu. Yang gimana? Oh, karena treatmentnya, perlakuannya harus step by stepnya begini, Bu. Kalau metode ABC, oh berarti ya kamu udah pakai metode ABC. Nah, terhadap ketersediaannya apa? Hanya mengecek, oh tersedia, oh tidak tersedia, atau bagaimana. Nah, itu kalian sebagai peneliti yang harus sudah dipastikan kalian paham. Gitu, teman-teman. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu mau nanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh, boleh, Sel. Maaf, Ibu. Kalau Mm-mm. misalnya, Bu, Sally penelitian Hmm, itu khusus hmm, di ruangan ICU, datanya yang Sally ambil, rekam medisnya di ICU. hmm, Tapi hmm, di ruang hmm, ICU itu pasiennya terbatas nih, kayak hmm, 12 orang gitu, Bu. hmm. Kira-kira itu cukup nggak, Bu, sampelnya? Kalau sampel minimal itu harus 30 sel. Jadi kalau di ruang ICU, misalkan di rumah sakit itu punya 2 ruang ICU, misalkan satu ruang ICU misalkan tadi 12 orang, ya berarti kalau 2 aja cuma baru 24. Sementara sampel minimal itu kalau di dalam statistik atau di dalam penelitian harusnya minimal adalah 30 orang. Kecuali penelitiannya penelitian kualitatif. Kualitatif itu ibaratnya pengamatan ya. Jadi yang mau dilihat apanya nih? Yang benar-benar diamati secara deskriptif, nggak ada pembahasan statistik. Gitu. Nah, kalau misalkan penelitiannya kuantitatif,
Itu sampel minimalnya harus 30. Gitu. Harusnya sel. Jadi kalau di ruang ICU baru 12 orang, berarti nggak cukup buat jadi sampel kamu. Ya, Iya, Bu. Kan tadi Sally judulnya kan ada metode kuantitatif dan hmm. kualitatif, Bu. Iya, Nah, Sally masih fokus ke judul yang itu ya, Bu ya. Tapi ya. inputnya kalau yang kuantitatif Kalau kita yang Ya, jadi kalau yang kuanti itu kan nantinya biasanya penelitiannya ada pengujian hipotesisnya itu pasti. Tapi yang kalau kuali lebih kepada pengamatan deskriptif. Jadi biasanya apa yang dikumpulkan datanya ya berupa dokumentasi, misalkan foto atau rekaman video yang kemudian dinarasikan gitu. Makanya kalau penelitian kualitatif tuh panjang deskripsinya, narasinya, kayak misalkan fokus group discussion untuk misalkan dokter spesialis apa gitu. Nah, itu bisa kualitatif. Misalkan dia mau ngelihat kasih treatment cuma kepada 4 orang pasien, 2 dikasih treatment A, 2 dikasih treatment B boleh, tapi itu kuali mereka. Makanya kenapa cuma 4 orang? Karena ini harus benar-benar diamati, kemudian dideskripsikan secara detail tanpa ada yang terlewat setiap tahapnya. Itu bedanya kuanti dengan kuali. Karena kalau yang kuanti kalian cukup pakai satu alat, misalkan alat apa, yang diambil adalah datanya secara angka, kemudian atau data secara kategorik boleh nggak masalah. Yang penting itu nanti ujungnya kalian hasilnya didapat dari hasil pengujian hipotesis secara statistik. Tapi kalau kuali, kalian yang mendeskripsikan, kemudian nanti kalian yang menyimpulkan hasilnya gimana. Dari deskripsi, narasi, dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan. Gitu, teman-teman. kalau yang kuali, Bu, berarti dia Mm-mm. dua variabelnya itu gimana, Bu? Sebenarnya metode pun nggak masalah. Jadi memang dari judulnya kan emang nggak kelihatan nih kuanti atau kuali. Nanti pada saat di bab 3-nya kalian yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif gitu. Jadi misalkan hanya dengan wawancara, dengan teknik pengumpulan data menggunakan hasil wawancara, ya udah berarti wawancara doang. Tapi nanti kalian kembangkan pembahasannya. Misalkan dari 4 sampel yang diamati secara kualitatif. Untuk misalkan kalaupun kalian berikan kuesioner, nah kuesionernya itu pertanyaan terbuka, jadi orang boleh ngisi apa aja. Nah, yang namanya wawancara kan orang boleh jawab apa aja kan, nggak di nggak dibelok-belok, nggak dikasih jawaban misalnya apakah Anda menggunakan antibiotik? Tidak. Nah, itu satu jawaban yang pasti iya apa tidak gitu misalkan. Apakah Anda menyimpan antibiotik? Iya. Apakah Anda mendapatkan antibiotik dari resep dokter? Iya atau tidak? Nah, itu kan udah dikasih pilihan jawaban tertutup. Tapi kalau yang kuali, kalian buat kuesioner gimana caranya? Nanti orang akan banyak dapat jawaban secara terbuka. Kalian wawancara misalkan, berikan alasan kenapa Anda menggunakan antibiotik. Wah, itu kan jadi banyak kalau alasan. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kurang lebih memang kalau kuali ya sifatnya terbuka gitu, Sel. Sebenarnya nggak ada judul spesifik di depannya penelitian kualitatif terhadap nggak ada. Nggak ada gitu ya, Sel. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Ibu, maaf tanya lagi. Hmm, Kalau misalnya penelitiannya di soalnya. rawat inap, di Hmm, ICU, kan kalau hmm, di rawat inap kita nggak tahu ya hmm, apakah pasien itu pulangnya berapa hari hmm, atau ada kejadian-kejadian yang lain. Kalau hmm. misalnya kayak gitu ada waktu penelitiannya nggak sih, Bu? Sebulan misalnya, tapi pasiennya ternyata pulang dalam waktu seminggu. Itu kita harus ganti si pasiennya kah atau bisa diselesain penelitiannya, Bu? Oh gini, Neng, tergantung kalau yang itu Mutia, jadi tergantung kebutuhannya Mutia dalam waktu pengambilan data. Jadi diseragamkan, ibaratnya gini, kenapa di dalam penelitian itu ada alat ukur? Ya karena memang penelitian itu harus punya parameter yang jelas, teman-teman. Tidak bisa menyesuaikan kepada sampel yang enggak. Misalkan kayak kalian ngasih kuesioner, ngasih alat,
masa ngisi 25 soal aja deh, nggak bisa. Kan soalnya dikasihnya 35 ya, 35-35-nya harus diisi. Nah, begitu juga dengan kalau kalian mengambil data untuk pasien rawat inap gitu. Terus tadi dibilang, Bu, boleh nggak sih Bu kita dibatasi penelitian? Penelitian harus dibatasi. Jadi penelitian yang kalian batasi adalah waktu pada saat kalian mengambil data. Misalkan penelitian ini dilakukan di rumah sakit X ya. Periode, misalkan 1 bulan aja. Misalkan periode bulan Maret 2025. Nah, periode bulan Maret 2025 ini, Mutia, bukan berarti si pasien yang harus menginap selama 1 bulan di rumah sakit, bukan. Melainkan yang Mutia dapatkan selama bulan Maret itu, gitu. Meskipun, oh ternyata rawat cuma 3 hari terus pulang. Ya berarti data apa yang bisa Mutia, emang yang mau Mutia ambil? Misalkan terkait hipertensi. Ya berarti pengamatan tekanan darah si pasien misalkan dari pada saat dia masuk, terus misalkan 1 hari setelah dia dirawat, atau mendekati dia mau pulang. Berarti semua pasien harus mendapatkan 3 kali waktu pengecekan tekanan darah. Pada saat dia baru datang, Mutia harus dapat datanya. Pada saat dia 1 hari di situ gitu kan, atau hari pertama dia dirawat, sama nanti pas mau pulang misalkan, ya berarti 3 itu berlaku untuk semua sampel kamu gitu. Nah, berapa orang yang bisa kamu temui di rawat inap itu seperti itu, misalkan data berapa orang yang bisa didapat selama bulan Maret, itulah yang jadi penelitiannya Mutia gitu. Tapi ternyata 1 bulan itu nggak dapat 30, ya berarti diperpanjang lagi karena misalkan sampel minimal adalah 30. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Absen dulu ya, Bu Alifa ya. Dan nanti kelewat soalnya takut udah mau maghrib. 3A dulu, Bu Alifa absen. Widya ada? Oke. Lutfi, Lutfiana, Hadir, Bu. Mutia, Mutiatri, ada nggak? Mutia, oh ada. Cecil, Hadir, Bu. oke. Septiana ada tadi ya. Hadir, Maulana Bu. ada nggak? Maulana Hadir, Bu. ada. Vika, Hadir, Bu. Ikhwatunida ada kayaknya tadi. Oke, Winda ada. Dea, Hadir, Bu. oke. Ayu, Hadir, Bu. oke. Dah, boleh absen lagi. Absen lagi kelas 2B kok jadi 1. Oke. Dia ada dia. Sarah ada biasanya taruh pagi bukan? Oh, kemarin dia pagi udah masuk. Anita ada. Hadir, Bu. Mala ada ya, Mang. Romli, Hadir, Bu. oke. Yulita ada tadi. Hadir, Ibu. Revelina, Hadir, Bu. oke. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Septi Berta cuti, Bu. iya. Oh, Septi Berta cuti. Ayo dia ada tadi. Florita ada. Fitrianingsih Hadir. ada. Ananda ada tadi ya. Hadir. Putri Lestari, Hadir, Bu. oke. Iskandar, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Zahra ada. Hadir, Bu. Ananda Maharani ada ya tadi. Hadir, Ibu. Oke. Mutiara ada. Nia Mulyani, Hadir, Bu. oke. Septia Wafa Hadir, Bu. ada. Indah, Hadir, Bu. oke. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Sally ada. Silvi, Hadir, Ibu. Anita, Hadir, Ibu. ada yang belum Ibu panggil?
Sudah? Oke, teman-teman, Ibu, jadi Sarah mungkin ada yang mau tanya. Zia hadir ya, Bu? Ada tadi Sar. Biasanya kan kamu datang di pagi, ya kan? Udah boleh Iya. absen tadi. Oke, oke teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita baru diskusi ya. Minggu depan saya nggak tahu. Mudah-mudahan sudah difinalisasi judul grand design-nya. Mudah-mudahan bisa saya share sebelum hari Jumat lagi gitu ya, supaya di Jumat teman-teman udah ibaratnya di kelas ini udah bisa nentuin mau judul apa. Mudah-mudahan. Tapi kalau belum, berarti minggu depan Bu Alifa mulai masuk menjelaskan tetap bab 1. Tapi tidak Bu Alifa berikan tugas untuk menyusun dulu kalau memang belum ada judulnya. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Oke, mengingat udah azan juga, mungkin Bu Alifa akan cukupkan aja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kurang lebihnya Bu Alifa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Sama-sama, pamit ya.